Verdi Sambo, tersangka pembunuhan Brigadir Joshua sekaligus tersangka penghalangan penyidikan, menjalani pemeriksaan dengan lie detektor atau alat pendeteksi kebohongan. Pemeriksaan digelar secara tertutup di Puslap 4 Bareskrim Polri, Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Lie detektor atau uji poligraf sebelumnya juga dipakai untuk memeriksa 4 tersangka lain, yaitu Barada Richard Eliezer, Bribka Riki Rizal, Kuat Ma'ruf, dan Putri Chandrawati. Asisten rumah tangga Sambo bernama Susi juga diperiksa. Namun hasil pemeriksaan tidak disampaikan secara gamblang kepada publik. Langkah ini adalah bagian pro justisia sebelum seluruh berkas para tersangka dilimpahkan ke Kejaksaan Agung untuk proses persidangan. Hasil poligraf atau lie detektor itu adalah pro justisia. Ya, itu juga konsumsinya penyidik. Dengan syarat tingkat akurasi 93%, maka itu pro justisia. Kalau di bawah 90% itu tidak masuk ke dalam ranah pro justisia. Kalau masuk ranah pro justisia, berarti hasilnya diserahkan ke penyidik. Ya, penyidik yang berhak mengungkapkan kepada teman-teman. Termasuk nanti penyidik juga akan menyampaikan ke persidangan. Karena Verdi Sambo hari ini jalani pemeriksaan tes kebohongan menggunakan alat pendeteksi kebohongan atau lie detector. Untuk membahasnya kami telah terhubung dengan pakar kebohongan Handoko Gani. Selamat petang Pak Handoko. Pak Handoko. Pak Handoko. Pak Handoko bisa mendengar suara saya? Saya nggak bisa mendengar suaranya. Oke, Pak Handoko sudah bisa mendengar suara saya sekarang? Pak Handoko? Pak Handoko? Halo, tes. Baik, pemirsa yang mohon maaf, rupanya Pak Handoko Gani, pakar pendeteksi kebohongan, masih belum bisa mendengar suara saya, dan kami masih akan membahas terkait dengan pemeriksaan lie detektor Irjen Sambo, dan kami sambil berusaha untuk kembali menghubungi Bapak Handoko Gani, pakar kebohongan. Selamat petang Pak Handoko. Ya, sudah bisa. Pak Handoko, boleh dulu. Suara saya sudah terdengar? Sudah. Oh baik, oke. Pak Handoko, Irjen Sambo ini adalah polisi yang memang sudah familiar dengan lie detektor atau poligraf, alat pendeteksi kebohongan. Sebenarnya seberapa efektif alat ini digunakan untuk orang yang terbiasa sebenarnya menggunakan alat tersebut? Untuk orang yang terbiasa. Nah, kalau untuk orang yang terbiasa memang alat itu menjadi tidak lagi objektif ya. Sebaiknya menggunakan alat pendamping. Akan tetapi kalau kita bicara tentang Bang Sambo, ini kan kita harus tahu antara kepolisian dengan puslapor ini sebuah dalam tanda kutip ya instansi yang tidak sama. Artinya teman-teman di kepolisian juga tidak certified polygraph examiner. Karena mereka yang certified polygraph examiner itu betul-betul disekolahkan, ditugasi, dan sehari-harinya memang berkutat dengan poligraf. Nah, saya rasa kalau Bang Sambo dan teman-teman yang lainnya tidak menggunakan poligraf sehari-hari. Baik, Pak Handoko, ada beberapa artikel yang kami bisa baca di internet bahwa sebenarnya alat poligraf ini bisa diakali karena memang mereka mendeteksi lebih ke perubahan fisiologis oleh orang yang ditanyakan. Pak Handoko, kita bahas usai kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.